Kita lanjutkan materi kita untuk siswa-siswi kelas 9. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Ada beberapa bentuk perubahan sosial budaya yang harus kalian kuasai. Yang pertama, yang dikenal dengan nama perubahan lambat atau disebut juga evolusi. Pada perubahan lambat, jenis perubahan sosial ini adalah jenis perubahan yang memerlukan waktu yang lama dan biasanya diikuti oleh perubahan-perubahan yang sifatnya kecil dan tidak berpengaruh besar. Nah, contohnya pada gambar yang telah Mister tunjukkan. Pada orang-orang yang tinggal di suku pedalaman, mereka masih menggunakan teknologi yang sangat sederhana. Masih berburu, mengumpulkan makanan, rumah di atas pohon, dan biasanya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sangat sulit menerima perubahan atau lambat untuk berubah. Itulah perubahan lambat. Perubahan yang kedua adalah perubahan cepat atau revolusi. Perubahan jenis ini adalah perubahan yang berlangsung cepat dan menyangkut dasar kehidupan masyarakat. Contohnya ketika terjadi revolusi industri, di mana tenaga manusia digantikan oleh tenaga mesin. Dalam perubahan revolusi, harus ada syarat-syarat yang terpenuhi kalau mau terjadi jenis perubahan seperti ini. Pertama, perubahan jenis ini tuh harus ada keinginan kuat dari masyarakat. Kemudian harus ada pemimpin yang bisa menggerakkan atau mengadakan revolusi. Pemimpin tersebut mampu menampung aspirasi dan memiliki tujuan yang jelas, serta momentum yang tepat. Ketika syarat-syarat ini terpenuhi, maka perubahan cepat bisa terjadi dengan sendirinya. Indonesia pernah mengalami perubahan revolusi waktu terjadi proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kita berpindah dari penjajahan Jepang, berdikari. Nah, itu adalah contoh perubahan yang sangat cepat. Waktu zaman Jepang, kita mengikuti tradisi-tradisi dan aturan-aturan yang mereka punya, dan ketika merdeka, kita harus berubah dengan cepat, khususnya dalam hal ketatanegaraan. Kita mengadakan pemerintahan sendiri, mengurus negara sendiri, dan sebagainya. Itu termasuk dalam perubahan yang cepat. Perubahan yang lain adalah perubahan kecil, yaitu perubahan yang tidak membawa pengaruh apa-apa pada struktur sosial. Misalnya perubahan mode pakaian. Ada lagi yang disebut dengan perubahan besar, yaitu perubahan yang berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya. Misalnya waktu terjadi industrialisasi atau berdirinya industri-industri di suatu kawasan. Ini termasuk dalam perubahan yang cepat, karena dengan adanya industri, lahan berkurang, sistem pekerjaan berubah, dan banyak hal yang terjadi. Ada lagi yang disebut juga dengan perubahan yang dikehendaki, yaitu perubahan yang diperkirakan atau yang direncanakan terlebih dahulu. Misalnya ini, ketika mahasiswa menuntut uang SPP atau transparansi dana yayasan jelas, maka mereka harus merencanakan terlebih dahulu, baru mereka mengadakan perubahan atau aksi-aksi. Ada juga perubahan yang tidak dikehendaki, yaitu perubahan yang terjadi di luar jangkauan masyarakat. Misalnya pada saat kejadian gunung meletus, gempa, dan banjir. Ini di luar kemampuan manusia, maka terjadi perubahan yang ada. Kemudian mekanisasi teknologi seperti penggunaan traktor. Memang penggunaan traktor pada awalnya akan mempersingkat waktu kerja, tetapi penggunaan traktor ini lama-kelamaan juga akan menggeser budaya gotong royong yang dimiliki oleh petani-petani. Baik, sampai di sini materi kita. Kalau tidak mengerti, silakan hubungi Mr. Christian. Tuhan Yesus memberkati.
itu berburuk dia bekerja.